Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 31 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Kepada Saudara Rio, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita hari ini tanggal 31 Desember tahun 2021 berjudul Kita akan memperoleh semuanya ini. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu pasal 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Agar memperoleh semuanya ini, kita harus menolak dan mengalahkan dosa. Kita boleh mendapat sukacita dalam Tuhan jika kita mau memelihara hukum-hukumnya. Jika kita sungguh-sungguh memiliki kewarganegaraan kita di atas, dan suatu hak kepada warisan yang kekal, benda yang kekal, maka kita pun memiliki iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa. Kita adalah anggota-anggota keluarga surga, anak-anak Raja surga, pewaris Allah, dan bersama sebagai pewaris dengan Kristus. Pada waktu kedatangannya, kita akan memiliki mahkota kehidupan yang tidak akan pudar. Raja surga ingin agar engkau memiliki dan menggemari segala sesuatu yang dapat memuliakan, meluaskan, dan meninggikan keadaanmu dan menjadikan engkau layak untuk tinggal bersamanya selama-lamanya. Keberadaanmu diukur sama dengan hidup Allah. Betapa besar harapan pada kehidupan yang akan datang itu. Betapa indahnya hal itu, betapa luas dan dalam dan tidak terukur kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia. Hal istimewa yang dianugerahkan kepada anak-anak Allah tidak ada batasnya, menjadi terhubung dengan Yesus Kristus di seluruh alam semesta, dan dunia-dunia lain yang tidak jatuh dalam dosa dimuliakan oleh setiap hati, dan segala pujiannya dinyanyikan oleh setiap lidah dengan menjadi anak-anak Allah, menyandang namanya, menjadi seorang anggota keluarga kerajaan, dibariskan di bawah panji Pangeran Immanuel, Raja segala raja dan Tuan segala tuan. Anak-anak Allah itu adalah pewaris segala hal dan kekuasaan dan kemuliaan. Seluruh kerajaan dunia ini telah dijanjikan kepadanya. Bahkan ketika Kristus ada di dunia ini, demikianlah pula para pengikutnya. Mereka itu adalah anak-anak Allah dan bersama sebagai pewaris dengan Kristus, dan kerajaan dan kekuasaan adalah milik mereka. Sebagai pengganti dunia ini, Dia akan memberikan kepadamu karena penurutan hidupmu kerajaan di bawah segenap langit. Dia akan memberikan kepadamu kemuliaan kekal yang penuh dan kehidupan yang sama bertahannya dengan kekekalan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Bapa dan Anak-Nya yang telah memimpin dan menuntun kita hari demi hari sejak hari pertama
tahun 2021 hingga pada akhirnya kita tiba di hari terakhir di tahun 2021 ini. Sungguh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada para pembaca renungan pagi dari dalam dan luar negeri yang dengan setia dari waktu ke waktu mendedikasikan penata layanannya untuk mengabarkan firman Tuhan bersama kami. Sungguh suatu sukacita kita boleh bekerjasama dalam mengabarkan kebenaran. Semoga di tahun 2022 nanti kita masih dapat melanjutkan kerjasama yang baik ini. Dan bila mana ada dari para pemirsa yang rindu bergabung untuk membaca renungan pagi, boleh mengirimkan email kepada kami. Alamat email kami cantumkan pada kotak deskripsi di bagian bawah. Dan terlebih, kepada para pemirsa kami yang dengan setia mengikuti pekabaran demi pekabaran, serta banyak memberikan masukan dan perbaikan agar siaran renungan pagi ini semakin baik, kami ucapkan banyak terima kasih. Sampai di sini Tuhan telah memimpin kita. Namun, perjalanan kita masih terbentang di depan. Karenanya, marilah kita saling mendoakan agar Roh Kristus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan kita boleh kabarkan kebenaran demi kebenaran hanya oleh karena kuasa Yesus Kristus. Dan bila mana ada hal-hal yang kurang nyaman selama pelayanan kami tahun 2021 ini, kami mohon maaf. Doakan agar di tahun yang baru nanti semakin lebih baik di dalam Tuhan. Sekali lagi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih saudara sekalian. Renungan hari ini diambil dari gambaran tentang dunia baru, sebagaimana yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 21. Dan untuk dapat memperoleh semuanya itu, kita harus melawan dan mengalahkan dosa. Sebab Roh Nubuat menjelaskan dalam Kemenangan Akhir halaman 567 paragraf 4 yang berkata, "Tetapi orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan." Pengkhotbah 8 ayat 12 dan 13. Dan Rasul Paulus menyaksikan orang berdosa sedang menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Roma 2 ayat 5 dan 6 dan 9. Orang fasik tidak akan memperoleh dunia baru. Orang fasik malah menimbun murka atas dirinya sendiri dan akan menerima hukuman Allah yang adil nanti setelah masa 1000 tahun. Kemudian, masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, Roh Nubuat melanjutkan. Kemenangan Akhir halaman 568 paragraf 1. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang dapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Efesus 5 ayat 5. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa orang sundal, orang cemar, atau serakah adalah penyembah berhala. Sebab memang di dalam Alkitab, bangsa Israel disebut bersundal saat mereka meninggalkan Allah yang benar dan pergi menyembah berhala. Ingat, dalam pekabaran tanggal 22 Desember 2021 yang lalu, Renungan Pagi berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 371 paragraf 1. Di benua Afrika yang menyembah berhala, di negara-negara Eropa dan Amerika Selatan yang beragama Katolik, di Tiongkok, di India, di area kepulauan, dan di segala sudut bumi yang masih gelap, Allah mempunyai suatu persediaan orang pilihan yang masih akan bercahaya di tengah kegelapan. Jelas dinyatakan bahwa negara-negara yang beragama Katolik adalah termasuk ke dalam kegelapan dunia. Mereka termasuk dalam orang-orang yang menyembah Baal sebagaimana Renungan Pagi tanggal 22 Desember jelaskan. Dan juga dalam hal ini termasuk negara-negara di Afrika, Cina, India, dan di kepulauan. Nah, Allah yang manakah yang disembah oleh mereka yang dalam kegelapan ini? Kita sudah pelajari bahwa Allah yang disembah adalah Trinitas dan sejenisnya. Mereka-mereka ini dikategorikan oleh Roh Nubuat sebagai penyembah berhala atau penyembah Baal. Mereka dalam kegelapan.
Karenanya bagian kita mengabarkan terang kebenaran Allah yang benar, agar mereka keluar dari kegelapan dan kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Namun berhala tidak hanya Baal. Ada juga ide-ide atau hal-hal yang kita idolakan dalam hidup ini. Itu sebabnya Roh Nubuat tadi menyebutkan orang-orang yang cemar dan serakah itu sama dengan penyembah berhala. Bahkan Paulus tambahkan dalam Kolose 3 ayat 5 yang berbunyi, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu perjabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala." Jadi, penyembahan berhala bukan hanya Baal dan atau Trinitas. Masih banyak lagi jenis-jenisnya yang lain. Karenanya fokus kita adalah kalahkan dosa. Sebab penyembahan berhala dalam bentuk apapun adalah dosa. Karenanya, bagaimana caranya kita dapat mengalahkan dosa? Adakah kita dapat mengalahkan dosa dengan kuat kuasa diri kita sendiri? Sudah pasti tidak bisa. Sebab Roh Nubuat menyatakan dalam Testimonies for the Church volume 4, halaman 355 paragraf pertama, menjelaskan, sebagaimana ranting harus tinggal di dalam pokok anggur untuk mendapatkan getah vital yang menyebabkannya tumbuh subur, demikian pula mereka yang mengasihi Allah dan menuruti semua perkataannya harus tinggal di dalam kasih-Nya. Tanpa Kristus, kita tidak dapat menaklukkan satu dosa atau mengatasi pencobaan terkecil. Banyak yang membutuhkan Roh Kristus dan kuasa-Nya untuk menerangi pemahaman mereka, sama seperti Bartimeus yang buta membutuhkan penglihatan alaminya. Jika ranting mau hidup, si ranting harus tinggal di dalam pokok anggur, supaya si ranting mendapatkan getah dari pokok anggur. Getah itu adalah hidup bagi si ranting, dan sumber getah itu adalah sang pokok anggur yang benar. Artinya, jika kita mau hidup, kita harus terhubung dengan Kristus dan menerima getah daripadanya. Sebab tanpa Kristus, kita tidak dapat menaklukkan satu dosa atau mengatasi pencobaan terkecil. Itu sebabnya Yesus berkata, "Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kering, dikumpulkan orang, dibakar, dan akhirnya binasa. Karenanya penting sekali untuk tinggal dalam Yesus. Bagaimana caranya? Perhatikan kalimat yang ditandai warna hijau muda. Dikatakan, kita banyak membutuhkan Roh Kristus dan kuasa-Nya. Inilah getah pokok anggur yang benar dari Kristus yang kita butuhkan agar kita hidup. Kita tinggal dalam Yesus oleh menerima kehadiran Roh-Nya. Kemudian dikatakan bahwa dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaran kuasa oknum ketiga dari kealahan, yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan oleh penebus dunia. Dengan Roh, hati dijadikan suci. Dengan perantaran Roh, orang percaya mengambil bagian dari sifat ilahi. Kristus telah memberikan Roh-Nya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 313 paragraf 2. Dalam buku Testimonies for the Church volume 4 yang di sebelah kiri yang baru saja kita baca tadi, Nyonya White dengan jelas menuliskan, tanpa Kristus kita tidak dapat menaklukkan satu dosa atau mengatasi pencobaan terkecil. Kemudian dalam buku Kerinduan Segala Zaman buku kedua bab 73, Nyonya White dengan jelas pula menyatakan bahwa dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaran kuasa oknum ketiga dari kealahan. Apakah Nyonya White menimbulkan kontradiksi? Di sebelah kiri dia bilang, tanpa Kristus kita tidak dapat menang atas dosa. Lalu di sebelah kanan dia bilang, kita menang atas dosa hanya dengan bantuan oknum ketiga dari kealahan. Nyonya White tidak menimbulkan kontradiksi, saudaraku dalam Tuhan. Kenapa? Lihat masih dalam paragraf yang sama, yang di sebelah kanan. Nyonya White tulis,
bagian bawah, Kristus telah memberikan Roh-Nya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan. Sederhananya, Yesus memberikan Roh-Nya untuk kalahkan dosa. Roh-Nya Kristus itulah pribadinya Yesus, hidupnya Yesus itu sendiri dan bukan oknum lain. Itu sebabnya masih dalam bab yang sama, Nyonya White menuliskan, lihat paling bawah, dikatakan, tanpa aku, yaitu tanpa Yesus, kamu tidak dapat mengalahkan satu dosa atau melawan satu pencobaan. Kerinduan Segala Zaman, bab 73, halaman 319, paragraf 2. Karenanya, jika kita mau menang atas dosa, hanya ada satu jalan, yaitu tinggal dalam Yesus. Sebab di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan bila kita tinggal dalam Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, maka kita menerima getahnya, yaitu getah pokok anggur yang benar itu, yang adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri. Tidak heran Roh Nubuat berkata dalam Our High Calling, halaman 76, paragraf 5. Tidak ada kuasa dalam dirimu selain dari Kristus, tapi adalah hak istimewamu untuk memiliki Kristus yang tinggal di dalam hatimu oleh iman, dan Dia dapat mengatasi dosa di dalam dirimu. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan bahwa hanya kuasa Kristus yang dapat mengatasi dosa dalam diri kita. Tidak ada yang lain. Bagaimana kuasa Kristus ini hadir dalam hidup kita? Melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus dalam hati kita oleh iman. Roh Kristus itulah kuasa yang Yesus janjikan agar kita dapat menang sebagaimana Kristus telah menang. Nah, perhatikan penjelasan evangelis Advent yang berikut ini. Sesungguhnya ada banyak alasan kenapa dalam tulisan-tulisan dari Rasul Yohanes, Petrus, dan Paulus, dan kitab Yudas sekalipun, yang menyatakan salam dari Allah Bapa dan Allah Anak, tanpa menyebutkan Roh Kudus. Kita jangan lupa bahwa sesungguhnya ini menunjukkan setelah Yesus meninggalkan dunia ini dan naik ke surga, maka dari sejak itu otoritas keberadaan oknum Roh Kudus itu sudah ada di atas dunia ini. Oleh sebab itu, karena mereka menyatakan apa yang dikatakan Yesus dari surga, makanya dinyatakan salam dari Allah Bapa dan Anak. Sebab Roh Kudus ada di antara saudara dan saya hari ini. Sang evangelis berkata bahwa Yohanes, Petrus, Paulus, dan bahkan kitab Yudas sekalipun yang menyatakan salam dari Allah Bapa dan Allah Anak. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Tidak ada satu kalimat pun dalam Alkitab dari tulisan Rasul Yohanes, Petrus, Paulus, dan Yudas yang berkata, salam dari Allah Bapa dan Allah Anak. Tidak ada. Silahkan saudara baca Alkitab saudara. Contoh yang benar dalam Alkitab adalah dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang digunakan oleh para rasul. Nah, mengapa sang evangelis menjelaskan yang demikian? Karena dia percaya Trinitas dan sedang meyakinkan pemirsanya bahwa meski semua rasul tersebut dalam menyampaikan salam hanya menyebutkan dua oknum, tetapi oknum yang ketiga sebenarnya sudah ada di dunia ini di antara manusia. Dan karenanya tidak perlu disebutkan lagi. Apakah demikian yang Alkitab ajarkan? Sama sekali tidak. Para rasul itu memahami bahwa Roh Kudus itu ada, dan kami pun percaya Roh Kudus ada. Tetapi Roh Kudus itu bukanlah oknum lain yang berbeda dari Bapa dan Anaknya. Roh Kudus itu adalah Roh-Nya Bapa dan Roh-Nya Anak Allah. Itulah yang Alkitab dan Roh Nubuat ajarkan. Dan kita sudah lihat banyak bukti sepanjang tahun ini. Karenanya, mengapa hal ini penting kita lihat? Karena sang evangelis sedang menyatakan bahwa yang tinggal bersama kita bukan Yesus, tetapi oknum lain yang disebut Roh Kudus atau yang mereka kenal dengan istilah Allah Roh. Padahal, dikatakan dengan jelas oleh Alkitab dan Roh Nubuat, untuk dapat menang atas dosa, kita perlu Yesus. Tidak ada kuasa dalam diri kita selain daripada Yesus, sebab hanya Yesus yang dapat atasi dosa dalam diri kita.
Bisa lihat bahaya yang sedang diajarkan oleh sang evangelis? Itu sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, perlu kita kabarkan kebenaran ini, agar mereka-mereka dapat keluar dari kegelapan. Jadi, gereja mengajarkan bahwa bukan Yesus yang tinggal bersama kita. Sementara Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan Yesuslah yang harus tinggal di dalam kita, sebab hanya Yesus yang dapat mengatasi dosa. Semoga saudara sekalian semakin memahami kerinduan kami untuk menyampaikan kebenaran ini kepada banyak orang, agar umat Allah termasuk para pendeta dan evangelis kembali kepada satu-satunya Allah yang benar, keluar dari kegelapan dan menuju kepada terangnya yang ajaib. Mungkin ada yang merasa bahwa pekabaran kami sepertinya mencari salah atau menyalahkan. Mohon maaf saudaraku dalam Tuhan, bukan. Tetapi dalam menyatakan kebenaran sejati dari Alkitab dan Roh Nubuat, maka yang salah pasti menjadi nyata. Dan untuk itu, kami perlu hadirkan buktinya, sehingga umat Allah dapat melihat kegelapan yang sedang menutupi, agar mereka segera keluar. Perhatikan kutipan berikut ini dalam Christ Triumphant halaman 90 paragraf 4 yang berkata, "Jika kita dapat hidup tanpa Kristus di dunia ini, Dia, yaitu Yesus, akan hidup tanpa kita di dunia yang lebih baik. Tetapi jika kita berpegang teguh kepadanya dengan iman yang hidup, berkata bersama Yakub, 'Aku tidak akan membiarkan engkau pergi.' Jika kita memohon, 'Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku,' janji itu untuk kita. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Hati-hati saudaraku dalam Tuhan dengan ajaran yang menyatakan bahwa bukan Yesus yang bersama kita di dunia ini sekarang ini, tetapi oknum lain yang disebut Allah Roh. Sebab jika kita hidup tanpa Yesus di dunia ini, maka Yesus pun akan hidup tanpa kita di dunia baru nanti. Artinya, kita tidak bisa hidup tanpa Kristus. Kalau mau hidup bersama Yesus di dunia baru nanti, kita harus hidup bersama Yesus sekarang di dunia ini. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa, kering dan siap untuk dibakar. Karenanya, berdoalah seperti Yakub, bergumul dan mendesak, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi," serta bermohon seperti Daud, "Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku." Sebab, The Review and Herald Februari 10 tahun 1891 paragraf 5 berkata, "Yesus sendiri yang punya kuasa untuk selamatkan dari dosa, untuk bebaskan dari kuasa kejahatan, dan untuk meragukan Dia yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita adalah mendukakan dan menghina Bapa." Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat dengan jelas berkata, Yesus sendiri yang punya kuasa untuk selamatkan dari dosa. Karenanya yang kita butuhkan hanya Yesus dan tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, agar kita dapat menerima hidup yang kekal dan tinggal di dunia baru nanti, wajib dan harus untuk kita tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Inilah yang perlu kita doakan dengan sungguh-sungguh sebagaimana kita menyambut tahun yang baru, sebab kedatangan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat. Kiranya melalui doa dan kesungguhan kita, membuka hati kita, dan meminta akan kecurahannya, yaitu kecurahan Roh-Nya Yesus Kristus, maka kita diubahkan dan disiapkan untuk bersedia menyambut kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Tuhan memberkati, saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat serta panggilan yang kami terima pagi hari ini. Agar kami hidup bersama Kristus di dunia ini, supaya kami dapat hidup bersama Dia di dunia baru nanti, dan memperoleh semuanya yang Tuhan sediakan di dunia baru itu. Kiranya ini menjadi pembaharuan, agar kami jangan terjerumus kepada ajaran-ajaran yang menyesatkan.
yang berkata bahwa bukan Yesus yang tinggal bersama kami saat ini. Tolong kami ya Bapa, agar kami oleh karena kuasa-Mu, melalui kehadiran Roh Anak-Mu dalam hati ini, mengabarkan terus kepada dunia, agar semakin banyak orang yang kembali dan datang kepadamu ya Bapa. Karenanya tolong kami dalam hidup ini, beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.